Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin bisa berjumpa kembali dengan kami dari Pemuda Santri Matoh di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah kita bisa terus eksis dalam membuat video. Nah, ini sebelum kami melanjutkan untuk videonya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para pendukung setia tim Santri Matoh yang sudah selalu setia memberikan doa dan dukungannya, memberikan like dan komentarnya, apalagi juga sudah sharing ya atau berbagi ke teman-temannya atau kerabatnya tentang video-video kami. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberi hiburan dan edukasi. Nah, ini saya doakan nih semoga kebaikan panjenengan semuanya dibalas beribu-ribu kali lipat Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini saya masih bersama Mas Aldi nih. Nah, ini kita akan melanjutkan video untuk membuat konten ya pada malam hari ini. Nah, ini juga banyak sekali ya di berbagai platform media sosial tentang video beredar atau mungkin rumor lah ya yang beredar bahwasanya tentang siapa sih yang akan menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Itu kan ada banyak, ada tiga ya, ada tiga calon untuk presidennya. Nah, itu kita juga penasaran mungkin kalau mungkin ada kabar dari langit ya kita bisa mendengarkannya ya mungkin secara apa detail namanya paling tidak ciri-cirinya dan lain sebagainya kita juga ingin tahu. Nah, mungkin kejadian di saat pemilihan itu pemilihan umum itu kita juga ingin tahu lah bagaimana kejadiannya. Dan ada juga ini yang viral sekali, banyak sekali rumor ya yang mengatakan ini dari salah satu pendukungnya itu mengalung-alungkan bahwa salah satu dari calon presiden itu adalah Imam Mahdi. Nah, ini Bu, banyak sekali mungkin dari warganet yang sudah mengetahui hal ini ya, banyak sekali mungkin komentar-komentar dari netizen maupun dari warganet yang mengeluhkan bahwa salah satu calon presiden itu adalah Imam Mahdi. Nah, itu kita juga penasaran tentang kebenarannya. Nah, ini nanti kita kuak lah secara sisi gaibnya, apakah memang ada tanda-tanda atau ciri-ciri Imam Mahdi dalam calon presiden itu ya. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Nah, intinya mungkin semuanya sudah tahu lah siapa. Nah, ini kita untuk biasa seperti biasa ya kita lakukan untuk video mediumisasi, kita berbicara dengan gaib yang lebih mengetahui lah mungkin leluhur yang ada di tanah Jawa ini saja ya kita panggil yang sudah tua yang menjaga di tanah Jawa ini nanti saya masukkan ke dalam tubuh mediator. Nah, ini langsung saja ya, saya juga sudah penasaran. Nah, ini seperti biasa kita bersihkan terlebih dahulu ya, untuk mediumisasi itu kita bersihkan terlebih dahulu agar tidak ada penyusup dalam tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang nur cahaya Allah, saya bersihkan semuanya penyusup dalam tubuh masal ini maupun goib maupun energi negatif yang menutupi tubuhnya dan mediumisasi itu, dan juga goib yang berusaha masuk dan menyusup yang mengaku-ngaku sebagai goib yang saya tarik itu semuanya keluar, semuanya keluar, saya ikat semua keluar. Allah, saya semua efek-efeknya Allah. Bersihkan, bersihkan, sallallahu sallallahu sallallahu. Alhamdulillah, ini semoga bersih ya. Ini kita langsung saja untuk tarik goibnya. Nanti kita juga protek lagi biar eh, bisa terbongkar tentang jati dirinya. Ini kita langsung tarik saja ya goib yang terkuat yang ada di tanah Jawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang nur cahaya Allah, saya dan saya tarik itu goib terkuat maupun leluhur tanah Jawa yang ada di bawah, yang mengetahui semua informasi. Semuanya saya ikat, saya ikat, saya ikat, saya ikat. Saya ikat yang paling banyak pengetahuan dari dunia, paling tua yang berjaga di tanah ini, yang mengendalikan dari dunia. Saya tarik ke tangan saya, masuk dalam yang terkuat, yang terkuat, yang terkuat tuh yang ada di keluar kamu, keluar kamu, keluar kamu, keluar, keluar, keluar yang terkuat itu adalah Allah.
motor ya. Assalamualaikum. Nah ini yang masuk dari golongan apa ini, Bah? Bisa bicara dengan jelas tuh. Nah, pakai bahasa kamu saja nggak apa-apa. Pakai bahasa kamu saja, Bah, nggak apa. Bangsa jin. Sama jin. Ya. Ini apakah asli nih? Goib yang terkuat atau terkuat yang dari tanah Jawa ini? Ya, ketua. Yang tanah Jawa iki. Wis tuwa umurku. Piro, Mbak? Jutaan tahun. Iya, betul sudah tua. Ini mohon maaf ya, saya protek terlebih dahulu, barangkali adalah penyusup ya. Jika yang masuk ini adalah penyusup, potong-potong. Ini terima kasih ya kamu sudah mau hadir ke tempat ini. Ini mohon maaf juga sebelumnya mengundang kamu secara paksa. Ini kalau kamu sendiri lagi ngapa ini? Kalau tugasnya sendiri apa? Tugasku jaga tanah Jawa iki. Menjaga tanah ini ya. Ya. Nah, kalau sekarang bagaimana kondisinya? Oh, nggih. Ini kan perlu apa? Apa sing mbok teko? Nggih, ini mau ada yang ditanyakan ya. Ya ini seputar tentang ini kan sudah dekat ini dengan untuk pemilihan presiden. Ya, aman tahu lah. Nah, ini bagaimana, Mbak? Sebelum kejadian atau sebelum nanti setelahnya lah kejadian dari pemilu itu. Mungkin durunge kedadian. Iya. Ketok. Tolong calon kuwi ya. Kamu juga ngerti ya? Kamu juga ngerti. Ya ngerti, aku ngawasi. Iya. Bakal serang menyerang. Saling serang. Bakal ana calon siji. Iya. Sing dadi ora. Malah terjadi itu ya, malah apa namanya? Kayak saling memperebutkan soalnya gitu ya. Saling fitnah. Sampai seperti itu ya. Nah, bakal kalau sekarang tuh sudah mulai hal seperti itu. Ya wis mulai, wis wayahe. Iya. Dilungkas. Iya. Kowe ning tanah Jawa iki wis padha ngenteni pemimpin sing sejatine pemimpin. Sejatinya pemimpin di akhir zaman ini atau di negeri ini? Akhir zaman. Apakah salah satu dari 3 calon itu? Ora. Bukan. Salah sijine. Ngene telung calon kuwi ora enek. Nah, ini mohon maaf ya. Bisa bicara dengan bahasa Indonesia, Mbak ya. Bisa apa dan apa yang saya bicarakan. Ya, bicara bahasa Indonesia ya, biar bisa disimak lah untuk para penontonnya. Nah, ini saya tanya lagi nih. Nah, ini kan tadi bilangnya kalau goib yang dari tanah Jawa ini sudah menunggu pemimpin ya. Pemimpin akhir zaman. Apakah termasuk salah satu dari 3 calon itu? Presiden itu? Tidak. Salah satu dari ketiga calon itu. Iya. Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu, tapi para pendukungnya, bahkan tokoh-tokoh pun banyak yang mengklaim dan mengeluhkan bahwa salah satu itu ada yang jadi Muhammadiyah. Apakah benar tuh? Itu hanya dari pemilihan manusia saja. Apa biar mendompleng juga itu namanya, agar banyak orang yang mempercayai, terus banyak yang milih gitu? Tidak bisa kalau hanya berpatokan di situ. Tidak bisa.
Artinya yang dilulukan itu bukan ya. Bukan. Nah, ini juga soalnya sudah ramai sekali bahwa yang mengaulkan bahwa dari salah satu capres itu akan ada sosok Imam Mahdi. Itu bukan ya. Nah, ini Itu untuk hanya ya. dari para ulama saja yang memilih dia. Dan para ulama itu juga sama. Manusia seperti kalian. Nah, iya. Atau mungkin ya dari banyak pengikutnya yang mengklaim si capres ini sebagai Imam Mahdi, apakah juga untuk agar masyarakat itu bisa mendapatkan suara dari masyarakat? Ya, Apakah juga bentuk seperti itu? membuat hoax seperti itu. Agar masyarakat tertarik gitu Ya, sampai punya suara. Ya, ini soalnya lagi pemilihan, jadi ya bagaimana caranya bisa mendapatkan banyak suara seperti itu ya. ya. Jadi kalau kamu sendiri mengetahui mungkin ya di tahun Nusantara ini butuh iya. pemimpin yang tegas, tapi berwibawa dan mengayomi masyarakatnya. Dan mungkin apakah dari 3 calon itu mungkin salah satunya ada? Dari kriteria 3 calon itu, yang saya lihat yang muncul hanya satu. Ada. Ada. Ya, mungkin tidak bisa disebutkan lah ya. Ya. Nah, mungkin kalau Gonjang ganjing di tahun depan nantinya sangat berat bagi calon presiden yang akan menjadi presiden. Memiliki tugas yang sangat berat. Bukan sembarang tugas. Ya itu memang ada Pak di tahun 2024 kok sampai seperti itu mengendusnya. Akan ada hura-hura yang sangat besar di Nusantara ini. Di Nusantara. Ya. Semacam apa ya? Perpecahan mungkin atau bencana. Perpecahan. Bencana juga. Semuanya ya. Saling adu domba. Harus bisa menjadi pemimpin. Iya. Yang bisa merangkul dari ujung timur sampai ujung barat. Dari berbagai macam suku harus bisa merangkul. Iya. Tapi juga bukan hal yang mudah ya. Karena dengan adanya seperti ini ya, capres ini kan seperti sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Jadi nanti salah satunya jadi ada beberapa oknum mungkin yang tidak menerima seperti itu kan misalnya. Nah, kalau dari Bang Sokip sendiri, apakah juga mengeluhkan dari salah satu capres itu atau mungkin yang hanya menunggu kedatangan dari sang pemimpin saja? Dari bangsa goib. Hanya menunggu. Bukan dari 3 itu. Bukan ya. Tapi pemimpin yang sejati. Pemimpin di akhir zaman nanti. Ini apakah sudah edit? Sudah. Sudah ya? Ya. Pemimpin yang dijanjikan. Iya. Sudah ada. Ini memang belum di baiat gitu ya. Nah, untuk keberadaannya sendiri itu bagaimana? Apakah semua orang mengetahui itu? Tidak semua orang mengetahuinya. Masih disembunyikan. Apakah dari golongan mungkin orang-orang yang berpangkat tinggi atau mungkin orang-orang tokoh-tokoh besar gitu? Tidak. Malah bukan ya? Dari golongan orang biasa. Oh, jadi bukan dari golongan orang-orang yang berpangkat tinggi, memiliki nama besar itu bukan? Untuk hidup terlihat biasa, tapi di alam kami sangat berpengaruh. Artinya ya berbaur biasa dengan kita ya. Ya. Artinya beliau sangat sederhana deh. Ya.
tapi bisa merangkul semua orang, bisa mengayomi semua orang. Setiap ucapannya penuh dengan cahaya. Cahaya yang muncul dari lisannya bisa mengetuk hati siapa saja. Mengajak ke arah kebaikan. Iya. Menegakkan. Nanti beliau akan menegakkan sebuah kebenaran. Dan kebatilan akan disingkirkan oleh beliau. Iya. Ini juga mengingatkan kami ya dengan hadisnya Nabi bahwa di setiap 100 tahun itu akan ada seorang mujahid yang akan memperbarui agama Islam. Itu apakah juga termasuk dari beliau ya? Ya. Soalnya kan ya di dunia inilah hal-hal yang mungkin dilarang oleh Islam juga sudah banyak yang dilakukan, yang dilalaikan. Maka dengan kehadiran beliau juga akan untuk menegakkan kembali itu dari hukum Islam. Ya kalau dari Bang Sakib sendiri tuh mengenal beliau sebagai apa? Bangsa kami mengenal beliau saat ini memegang tahta yang paling tinggi di alam gaib. Oh, sampai di alam gaib semuanya betul? Ya, memegang kunci di alam gaib. Berbagai macam kunci beliau miliki. Nah, ini beliau adalah seorang raja. Raja di raja. Di alam gaib. Raja alam gaib. Ya. Nah, ini mohon maaf ya, ini apakah beliau itu Sang Hyang Nur Cahyana Nirwana? Benar kan? Ya. Alhamdulillah. Ingat, kita ada satu tadi. Ketiga calon presiden yang akan datang di tahun 2024 ini. Yang katanya mengaku sebagai pemimpin yang adil. Bahkan menyamakan sebuah gelar Imam Mahdi. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Pemimpin yang adil dan memiliki sebuah julukan Imam Mahdi, memiliki hati yang bersih. Bukan sembarang orang yang hanya menjanjikan janji-janji. Benar-benar. Hanya ngomong kosong saja. Tidak ada bukti. Tidak cari nama, tidak cari jabatan saat di dunia ya. Ya. Iya benar. Seorang Imam Mahdi. Beliau pemimpin nanti di akhir zaman. Pemimpin yang sangat adil, kemakmuran. Bisa kalian rasakan dari bangsa kami juga, dari bangsa manusia, dan seluruh alam juga ikut merasakan kemakmuran menyeluruh di alam bumi ini. Sampai bangsa gaib pun juga merasakan berarti. Ya. Ini kami juga sangat menantikan ya untuk kehadiran dari beliau sendiri. Ini juga sudah mendekati lah dimana 100 tahun dari keruntuhan Islam, artinya juga di tahun 2024 atau awal ya mungkin ya dari kebangkitan Islam itu sendiri. Semoga kita semuanya juga bisa berjumpa lah dengan beliau, bisa bersama di bawah beliau ya. Nah ini coba ya, ini saya mau beri hadiah ya, diterima ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa bermanfaat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau kamu sendiri memang apa tugasnya apa nih? Saya di alam bumi. Di dalam jaga. Jaga harta beliau. Oh, ada yang dijaga ya? Ya. Nah, ini hadiahnya nanti saja berarti ya. Saat sudah menyerahkan harta amanah itu.
Ini saya rasa juga mungkin sudah cukup ya dengan apa yang kamu sampaikan, sudah menjawab semua pertanyaan. Nah, ini terima kasih lah atas semua informasinya, Mbak ya. Hati-hati akan fitnah yang nantinya akan bermunculan, Iya. yang membuat hati manusia gelisah, yang membuat manusia jadi kebingungan. Hati-hati akan itu. Iya, iya. Nah, artinya Bentar lagi huru lainnya akan muncul. sebentar lagi ya. Ya, jangan sampai terjadi perpecahan di Nusantara ini. Iya, iya. Nah, ini semoga dengan apa yang kamu sampaikan ya bisa didengar lah oleh para penonton. Semoga bisa menjadi pengingat juga ya, agar terus memperkuat dan mempertebal iman ya. Soalnya ya benar sih, ini juga fitnah juga sudah banyak sekali ya bermunculan di mana-mana, perpecahan juga di mana-mana, saling tuduh menuduh, saling merendahkan sesama saudara sendiri pun banyak ya. Jangan karena Ya. kalian fanatik akan calon presiden yang nanti kalian dukung. Iya, iya. Itu membuat kalian menjadi pecah. Ya. Gunakan akal sehat kalian. Iya. Terima kasih ya pesannya, sangat bermanfaat sekali lah buat kita semua yang di sini sebagai pengingat ya. Nah, ini saya tadi mohon maaf ya mengganggu tugasnya. Nah, ini mungkin juga sudah terlalu lama ini. Saya mohon maaf, mungkin kalau mau kembali lagi untuk bertugas menjaga harta beliau silakan ya. Ya. Nah, ini saya bantu ya. Kulit yang punya masalah dino dari ujung jari-jari bagian semua keluar bisa semua efek-efeknya tuh, jangan meninggalkan efek apapun tuh. Allah. Oh, kembali. Semua efek-efeknya saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kita dapat banyak sekali pelajaran pada malam hari ini, dapat ilmu baru juga. Nah, ini juga mendapatkan jawaban nih bahwa tentang rumor yang beredar bahwasanya salah satu dari 3 calon capres itu adalah Imam Mahdi. Itu bukan ya, bukan. Beliau itu adalah sosok bukan memiliki nama besar, bukan memiliki jabatan yang tinggi, mungkin juga tidak punya nama yang sangat terkenal dunia, bukan. Beliau juga orang yang sangat sederhana. Juga posisi beliau kan sangat disembunyikan lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai nanti kehadiran beliau atau mungkin Allah sudah berkehendak untuk beliau memimpin, nah itu saat dimana beliau untuk dibaiat. Nah, jadi saya jelas lagi untuk 3 calon itu tidak ada ya, itu hanya isu belaka, mungkin hanya juga dari yang disampaikan tadi adalah bentuk kefanatikan seseorang kepada idolanya ya, seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan siapa oknumnya, mungkin juga semuanya sudah tahu ya. Ini juga tadi disampaikan bahwasanya akan terjadi banyak sekali fitnah. Nah, ini kan juga banyak sudah terjadi perpecahan di mana-mana. Padahal sesama saudara sendiri pun saling memusuhi, saling memfitnah. Apalagi ini juga sudah terpecah, terjadi beberapa golongan karena hanya dukungan saja. Itu jangan sampai menjadikan perpecahan yang besar di Nusantara ini. Nah, ini semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Nah, diambillah pelajarannya, diambil sisi positifnya. Mungkin kalau ada salah kata dari kami ya mohon untuk dikoreksi. Nah, mungkin hanya itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.